Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi fa huwa khairul bashar nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada maghrib yang penuh barokah ini Allah telah mudahkan kita untuk bisa hadir melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah Bapak Ibu berkenan untuk duduk sejenak sambil menunggu waktu isya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak batal wudu, sambil berzikir, sambil mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil mahsyar. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah, tema pembahasan kita pada pagi hari ini dan pada maghrib kali ini adalah pentingnya tazkiyatun nufus, pentingnya mensucikan jiwa. Jadi jiwa kita ini mesti bersih, sebagaimana wajah kita juga mesti bersih, ya, badan kita mesti bersih. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita wudu, ya. Nah, itu dalam rangka untuk membersihkan, ya, fisik kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam banyak hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk membersihkan badan-badan kita, ya, dengan mandi, apalagi mandi wajib. Nah, fisik saja kita diperintahkan untuk membersihkannya, apalagi jiwa kita. Nah, sesungguhnya yang modal utama itu adalah jiwa kita, ya, itu adalah jiwa. Rajanya itu adalah hati. Ya, ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada kulluhu. Sesungguhnya dalam diri manusia itu terdapat seonggok daging, kalau dia baik maka baik semua anggota tubuh yang lain. Kalau dia jelek, kalau dia buruk, maka juga akan ikutan tidak baik semua anggota tubuh yang lain. Itu adalah hati. Maka sebagaimana kita diperintahkan untuk membersihkan wajah kita, membersihkan tangan kita, membersihkan kaki kita, membersihkan seluruh anggota tubuh atau fisik kita, maka juga lebih diutamakan lagi kita untuk membersihkan jiwa kita. Dan itu disebut dengan istilah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Dari apa? Dari kotoran-kotoran jiwa. Ya, yang pertama, ya tentu yang tidak ada bandingannya, dari kemusyrikan. Nah, itu. Makanya setiap Nabi dan Rasul Allah perintahkan itu untuk membawa manusia
membebaskan mereka dari kemusyrikan. Coba sebut nama Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus di muka bumi ini. Dalam Al-Quran disebutkan 25 orang, dalam hadis ada 120.000 lebih. Nah, semuanya satu merek, apa? Membersihkan diri manusia dari kotoran-kotoran kemusyrikan. Karena itu adalah penyakit yang luar biasa yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini, yang menghalangi manusia untuk masuk ke dalam surga. Itu kemusyrikan, itu penyakit yang memang nomor satu. Ya. Kemudian selepas kemusyrikan adalah penyakit hati yang lain. Seperti apa? Sombong, kibir. Makanya surga tidak mau menerima orang-orang yang punya kesombongan, walaupun sebesar zarat. Makanya iblis, penghuni surga bernama iblis, itu pernah menikmati hidup di surga. Bapak Ibu, bukan kayak kita ini kan baru calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal Alamin. Calon-calon Pak, ya, baru calon kita ini. Tapi iblis itu udah pernah tinggal di surga, udah pernah menikmati hidup di surga. Tapi Allah usir keluar. Apa sebab? Ya, ada kesombongan pada dirinya. Ya, tidak mau tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia bantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal simpel saja perintahnya. Sujudlah engkau kepada Adam. Ngeles pula. Adam dari tanah, aku dari api. Api lebih mulia dari tanah. Kan ngeles pula. Ada lagi, ini orang liberal sekarang. Justru sebetulnya setan itu atau iblis itu dia ingin menunjukkan argumentasinya. Dan itu yang paling benar, kata dia. Apa? Argumentasinya itu dia lebih bertauhid. Ini orang liberal, ini banyak yang sekarang. Dia lebih bertauhid, ingin menunjukkan tauhidnya. Kenapa? Dia nggak mau mencampur adukkan sujudnya itu kepada Allah, lalu dia campur adukkan kepada sujudnya kepada manusia, yaitu Adam. Ini khususkan sujud itu. Jadi mengkhususkan sujud kepada Allah itu tauhid, kata orang liberal. Ya, maka iblis itu tauhid, ini bahaya Pak. Lebih bertauhid, ya, itu. Padahal esensi tauhid apa? Tunduk dan patuh kepada perintah. Itu esensi tauhid. Sekarang yang menyuruh sujud siapa? Allah. Selesai kan? Gak perlu kita bertele-tele bawa kemana-mana, ya. Gak perlu kita. Tapi Bapak Ibu akan menghadapi nanti di lapangan seperti itu. Akan ada penggiringan opini oleh para buzzer, bagaimana itu? Diputar balikkan fakta. Karena itulah logika yang sering dimainkan oleh iblis. Makanya iblis talbisu iblis, diputar balikkan fakta, yang hak jadi batil, yang batil menjadi hak. Dan itu juga pernah dialami oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini talbisu iblis, ya, diputar balikkan fakta. Bapak Ibu ingat cerita Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah roti? Itu gak lepas dari penggiringan opini yang sudah diputar balikkan oleh iblis. Justru wahai Adam, kau tidak akan kekal dalam surga ini selama engkau tidak makan buah roti. Ada iklan sekali. Ya, selama engkau tidak makan buah roti, engkau akan kekal. Namanya buah roti. Betul? Apa makna khuldi? Khalidina fiha abada. Siapa yang makan kekal. Ini talbisu iblis. Padahal perintah Allah wala taqraba hazihi syajarah. Udah jelas mansus, ada nasnya. Jangan sekali-kali kau dekati. Jangankan makan, mendekati tidak boleh. Bayangkan. Tapi iblis yang bakal kita hadapi sehari-hari sekarang ini Bapak Ibu, itu pernah punya pengalaman
menjebak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan jebakannya ini maknyus, ya, terlanjur Nabi Adam dan Siti Hawa termakan jebakannya, lalu Siti Hawa dan Nabi Adam Allah keluarkan dari surga. Jadi penting Bapak Ibu, kalau hati kita nggak bersih, awas, hati-hati kita akan mudah, ya, dibujuk rayu oleh iblis dan syaitan. Makanya pentingnya tazkiyatul nufus, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kemusyrikan. Dan alhamdulillah, dengan kita berada, ya, dalam agama Islam ini, dalam kondisi kita beriman, alhamdulillah sudah bisa terjaga keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, tinggal lagi Bapak Ibu, kita menjaga diri kita dari kotoran-kotoran penyakit jiwa. Tadi disampaikan, ya, sombong, ria, ujub, ya, apalagi dendam, kesuma, emosi, marah, segala macamnya, yang itu merupakan penyakit-penyakit hati. Makanya tazkiyatul nufus, bersihkan jiwa kita. Penting Bapak Ibu, karena ibarat rumah yang tidak dibersihkan, maka dia akan menjadi kotor Bapak Ibu. Pakaian yang kita pakai tidak kita cuci, tidak kita bersihkan, maka dia akan menjadi kotor. Maka mesti kita bersihkan. Kaca, ya, masjid yang tak dibersihkan, maka debu yang akan melekat, dia akan nempel, dia akan menyatu dengan kaca, maka sulit bagi kita untuk membersihkannya. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Jemaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 3 alasan penting kenapa kita ini mesti membersihkan jiwa kita. Ya, kenapa kita ini mesti membersihkan jiwa kita? Yang pertama, Bapak Ibu, karena memang tugas Nabi dan Rasul itu, di antara tugas utamanya itu adalah membersihkan jiwa umatnya. Ya. Coba kita buka di dalam Al-Quran, surah Jum'ah ayat 2. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus, ya, Nabi dan Rasul dari kalangan ummi, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan ummi ini memang tradisi orang-orang Arab dahulu, dia tradisi mendapatkan ilmu pengetahuannya bukan lewat baca, bukan lewat tulis kayak kita sekarang. Kita kan baca, tulis, Bapak Ibu. Orang Arab jahiliyah dulu, terutama zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lewat baca, bukan lewat menulis, makanya ummi. Nah, itu baru orang-orang Arab itu tersebarlah teori mendapatkan ilmu pengetahuannya lewat membaca dan menulis. Kalau tidak salah di dalam sirah, ketika orang-orang Arab pada masa Rasulullah SAW berhasil menawan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berhasil ditawan, dan di antara tebusan mereka bebas dari tawanannya, satu orang Yahudi mengajarkan 10 sampai 15 orang-orang Arab, orang-orang Islam ketika itu membaca dan menulis. Ketika itulah baru. Tapi sejak awal tradisi mereka bukan membaca dan menulis, tapi apa? Yatlu 'alaihim ayati. Mereka bacakan, ya. Dia sampaikan ke talaki. Jadi mereka Jibril mentalakikan ilmunya kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam berupa wahyu. Ditalaki, dibacakan langsung hafal. Anu hebat. Orang-orang Arab itu kuat hafalan. Ya. Baca 2-3 kali langsung hafal. Nabi Muhammad sudah menguasai, lalu dia talakikan kepada sahabat-sahabat. Bukan lewat tulisan, bukan dibaca, tulis, lalu dibaca, dihafal. Kalau begitu langsung. Kalau kita sekarang kan menghafal, kita baca baik, kita baca atau kadang-kadang kita tulis untuk memuatkan hafalan. Memang kita ini begitulah kuwatu az-zakirahnya kita. Situlah kekuatan kita seperti itu. Orang Arab tidak, dia langsung hafal. Makanya generasi ummi itu langsung hafal. Ya, makanya sahabat-sahabat Nabi itu begitu turun wahyu langsung dia hafal. Dan di antara hikmahnya adalah agar orang-orang Quraisy, kafir-kafir Quraisy, mereka tidak menuduh bahwa Al-Quran ini merupakan rekaannya Muhammad, karena dia yang menulis lalu dia bacakan. Tapi tidak, karena Nabi Muhammad tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, betul-betul datang dari malaikat Jibril, maka bebaslah dari tuduhan tersebut. Itu hikmahnya di antara hikmah itu. Jadi yaslu alaihim ayati. Tugas Nabi Muhammad SAW, dia sampaikan bacaan wahyu yang dibacakan oleh Jibril kepada Muhammad, dan dia sampaikan kepada sahabat-sahabat. Oleh karena itu juga menjadi tugas kita sekarang. Harus kita ini kuat interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi proses tazkiyatun nufus itu diawali dengan kuatnya interaksi kita dengan Al-Quran. Kita mau membacanya, kita mau memahami maknanya, kita mau menghafalnya, kita mau mengamalkannya, kita mau mendakwahkannya. Nah, inilah menjadi tugas kita sekarang untuk jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita tengok sekarang, umat itu makin jauh dari Al-Quran. Di PR kita sekarang ini bagaimana umat ini dekat dengan Al-Quran. Buatlah istilah-istilah sekarang ini yang membuat umat dekat. Maghrib mengajikan, subuh mengajikan, apalagi subuh keliling, singkatannya adalah suling. Maghrib keliling, singkatannya adalah maling. Enak pula. Jadi memang itu Pak ini. Kita harus dekat dengan apa? Anak-anak kita ini sekarang harus dekat dengan ya, program-program harus dekat dengan Al-Quran, dan musuh-musuh Islam selalu akan menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Nah, jadi itu Pak. Bagaimana yaslu alaihim ayati? Rumah kalau dia sudah tidak dibacakan Al-Quran, apa kata Rasulullah? Rumahnya seperti kuburan. Orang kalau sudah lagi tidak mau membaca Al-Quran, maka kesanlah hati. Saya selalu ya, banyak yang curhat kok suami istri. Maka pertanyaan pertama saya, bagaimana Al-Quran? Ini masalah keluarga oke. Sekarang pertanyaan dasarnya, bagaimana Al-Quran? Ketahuan. Jadi nggak pernah baca Al-Quran. Al-Quran yang ada di rumah, tapi nggak pernah dibaca. Jelas sudah aja baca setengah halaman, 1 halaman, ya. Bahkan kalau bisa kita baca dalam sebaik-baik keadaan. Apakah itu kita baca dalam kondisi sholat? Ustaz, kalau baca dalam kondisi sholat, baca kita terbatas Ustaz. Al-Ikhlas, apa lagi? Inna a'tayna wal asri qul huwallahu nas al-falaq. Nggak usah khawatir Bapak Ibu jamaah. Ada sekarang kuat gede, kuat sekarang ini ada ini 1 halaman, 2 halaman. Ada lagi Pak Ustaz, 1 bukaan itu 4 halaman.
Saya nggak jualan. Nah kalau coba saya nggak jualan, saya jual mandu aja. Jadi sekali buka itu 4 halaman. Nah, tolong kita punya di rumah. Kenapa? Sebaik-baik seseorang membaca Al-Quran itu ketika sholat. Maka panjangkanlah bacaan-bacaan sholat kita dengan bacaan Al-Quran. 1 rakaat itu Bapak Ibu itu bisa. Nah, kalau kita mau bagi-bagi, ya bisa juga 1 hamparan itu 4 halaman. Berarti ada 2 lembar. Kalau kita rakaat yang kedua kita bisa membalikkan itu, berarti kita bisa 4 lembar dalam 2 rakaat. Luar biasa. 4 lembar itu hampir setengah juz. Bayangkan. Cuma jangan dibaca ketika sholat 5 waktu. Ini bisa ini jamaah goyang ulang lutut nanti. Ya. Imamnya menangis, jamaahnya lebih menangis lagi. Murah-murah menangis. Tapi imamnya kegeeran. Ini kayaknya akibat bacaan saya. Begitu meresapi lah katanya kan. Rupanya jamaah menangis dulu tak kuat lagi. Protes tak bisa, nangis saja. Nggak boleh berpanjang-panjang bacaan Al-Quran di dalam sholat itu kalau 5 waktu. Seandainya jamaahnya ini campur sari, mulai dari yang paling tua sampai yang paling kecil ada di sini, mulai dari yang antang-antang sampai yang melompat-lompat di belakang. Nggak bisa Pak. Maka bacaan panjang dalam sholat itu baru dianjurkan kalau seandainya kita sholat sendiri di rumah, baik itu sholat duha atau sholat tahajud, qiyamul lail, ataupun sholat kita berjamaah dengan keluarga kita yang sudah kita pesankan dari awal, kita nak berpanjang-panjang bacaan dan bagasi itu nggak ada masalah. Kenapa Bapak Ibu jamaah? Karena memang sebaik-baik membaca Al-Quran adalah ketika kita membaca di dalam sholat. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak mempersoalkan, artinya la ba'sa bihi, boleh ya ketika salat kita membaca Al-Quran, tidak ada masalah. Sudah ada contoh-contohnya diberi oleh para sahabat-sahabat Nabi. Jadi memang itu. Jadi fungsi tugas Nabi itu dalam konteks tazkiyatun nufus diawali dengan yatslu alaihim ayatihi. Omong kosong. Jiwa kita ini akan bersih. Kita bisa membersihkan jiwa kita kalau kita jauh dari Al-Quran. Itu omong kosong. Maka proses pensucian jiwa itu sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang merupakan tugas Nabi dan Rasul, yatslu alaihim ayat. Jadi kita harus baca Al-Quran, baca. Dan saya kira tantangan di antara tantangan terbesar, di antara terbesar kita umat Islam sekarang ini adalah bagaimana berlomba-lomba kita membaca Al-Quran atau membaca ini Pak. Saya kira dulu waktu belum ada smartphone ini, Pak Imam ya, Pak Imam itu perasa sekali. Itu imam itu, apalagi kita jamaah itu, perasa sekali Pak. Semenjak ada smartphone ini, tantangan kita untuk membaca Al-Quran. Maka saya kira perlu manajemen waktu yang disiplin. Gak bisa kita ini ngalir-ngalir, gak bisa. Harus buat jadwal itu. Jadwal membaca Al-Quran itu harus. Kalau enggak kita akan, maka hati-hati gitu. Makanya bahasa Arabnya apa? Jawal. Apa jawal? Kemana-mana bawa ini. Ini hati-hati bahasa Arabnya aja jawal. Kalau kami pergi turun ke pulau-pulau namanya jaulah. Tapi sekarang ada tandingannya jawal. Ini HP, hati-hati Pak. Makanya menurut hemat saya, dalam rangka untuk membersihkan jiwa kita,
membangun kedekatan kita kepada Al-Quran, mesti kita manage waktu kita ini. Harus ada timing, ya, penjadwalan yang ketat, yang disiplin terkait dengan membaca Al-Quran. Buat Bapak Ibu nak baca kapan? Tulis. Ya, misalkan habis subuh setengah jam, catat. Setengah jam habis subuh jam 5 sampai jam 5.30 tidak ada agenda lain, yaitu baca Al-Quran. Apalagi habis zuhur misalkan, catat itu. Habis zuhur jam 12.30 misalkan sampai jam 1 nggak ada agenda lain kecuali baca Al-Quran. Gitulah, nggak bisa. Kalau nggak lupa, kelewat apa jawab. Coba, ini apa bahasa Inggris? Nggak, selain telepon, smartphone lagi, seluler. Apa maknanya? Seluler, sel. udah menguasai sel-sel kita. Jadi tangan kita, otak kita, mata kita, pikiran kita ini kesini semuanya. Hati-hati. Maka kalau kita hubungkan dengan teori konspirasi, dahsyat konspirasi ini bisa menjauhkan segala-galanya. Walaupun ada smartphone-nya, ya, ada smartphone-nya, ada juga handphone-nya, tapi hati-hati ada selulernya. Maka ini bisa menguasai semua yang ada pada diri kita kalau kita tidak disiplin untuk membersihkan jiwa kita. Dan proses membersihkan jiwa tidak bisa kecuali Al-Quran. Yaslu alaihim ayat. Baru wa yuzakkihim. Rasulullah ketika sahabat-sahabat dia sudah mau mendengarkan Al-Quran, dia sudah mau membaca Al-Quran, ya, maka wa yuzakkihim, maka dibersihkanlah jiwa-jiwa mereka. Maka akhlak yang kotor, yang jelek, yang buruk dengan Al-Quran, maka mereka berubah menjadi akhlak yang mulia. Kayak apa dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum dia mengenal Islam, ya, sebelum dia mengenal Islam semua dibuat sama dia. Apa coba sebut apa? Yang berzina, minum-minum, homer, membunuh, wah itu sudah menjadi mainan. Bahkan setiap anak perempuan yang lahir dia kuburkan. Bertolak belakang sama Fir'aun. Sama Fir'aun, setiap anak laki-laki yang lahir dia sembelih anak laki-laki. Kalau Umar tidak, setiap anak perempuan yang lahir dia kuburkan hidup-hidup. Namanya wa'dul banat. Maka itu yang membuat Umar menangis ketika dia sudah masuk Islam, ketika dia menjadi seorang sahabat Rasulullah, ketika dia menjadi khalifah. Itulah yang terngiang-ngiang kepalanya itu. Cuma dosa saya, menghapus dosa saya yang menguburkan anak perempuan saya masih hidup, saya kuburkan hidup-hidup. Itu makanya dia sholat bisa karena nggak kuat lagi memikirkan dosa itu. Makanya Bapak Ibu, datang Islam, sahabat-sahabat Nabi yang tadinya menyembah berhala lalu berubah 180 derajat, berubah akhlak yang jelek tadi, akhlak yang tidak terpuji kepada akhlak yang mulia. Dengan sebab apa? Tazkiyatun nufus. Rasulullah SAW telah membersihkan hati dan jiwa mereka. Kemudian jemaah yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan Rasulullah tugasnya adalah bagaimana mengajarkan para sahabat, ya, Alkitab berupa kitab suci Al-Quran, taklim. Tazkiyatun nufus itu juga lewat taklim, ya. Makanya Bapak Ibu sempatkan waktu kita, sesibuk apapun kita, datang ke masjid, ya, datang ke masjid, berguru kita, mengaji kita.
membaca di rumah silahkan, tak ada masalah, bagus. Ya, baik. Sekarang dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi, bahkan buku-buku sekarang tafsir hadis itu sudah ada dalam HP kita. Silahkan dibaca, tapi tidak menafikan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu. Nah, itu penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kehadiran kita di majelis ilmu itu adalah bentuk tazkiyatun nufus. Kenapa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Karena Rasulullah SAW dia mengajari sahabat-sahabat berupa kitab suci Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Maka harus kita hadir di majelis itu. Ya, dijadikan kebutuhan. Ya. Kalau belum merasa butuh, jadikan sebuah kebiasaan. Kalau belum terbiasa, paksa. Nah, ini harus jangan paksa, agak kasar ya. Kondisikan, kondisikan. Ya, bagaimana kita kondisikan diri kita harus mau. Ya paling kan, ya, ini tadi fasilitasi oleh masjid kan, bersyukur kita. Nah sekarang di beberapa di masjid yang lain belum dibuka lagi. Nah takutlah mau mengaji corona. Jangan, corona ini gak habis-habisnya Pak. Kapan? Gak tahu kita itu. Ya Pak ya. Nah, sementara kalau gak ngaji kita rusak kita. Ya, maka pemerintah sudah membolehkan yang ngaji. Nah tinggal kita itu. Jadi prosedur kan, mau pakai masker atau apa. Kalau nggak kosong jiwa kita itu, kosong. Mau tunggu sampai kapan? Saya bilang ke pengurus tempat-tempat yang sudah ada pengajian sebelumnya, sekarang Bapak tunggu sampai kapan pengajian? Corona ini sampai kapan? Tak ada, saya bilang. Allah. Kita berdoa terus, akan. Tapi kita nggak tahu kapan. Ya, masalah dunia kan? Ngaji. Karena ngaji itu merupakan proses tazkiyatun nufus. Nah, paling kan sekali sepekan kita ngaji, maka paksakan kita mengaji Bapak Ibu, datang ke masjid ngaji kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi singkat cerita, alasan pertama dari tazkiyatun nufus, apa pentingnya tazkiyatun nufus? Kita sedang menjalankan tugas para nabi dan rasul. Dasarnya Al-Jumu'ah ayat. Yang kedua, Bapak Ibu yang sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pentingnya tazkiyatun nufus? Tazkiyatun nufus sababun min asbabil farah. Kalau kita berupaya untuk membersihkan jiwa kita, ada kesadaran membersihkan jiwa kita dari kemusyrikan. Kita jaga, bentengi diri kita dari kemusyrikan. Kita perkokoh ketauhidan kita. Kita jaga, kita bentengi diri kita dari penyakit-penyakit hati. Setiap ada penyakit kita sembuhkan. Penyakit sombong kita sembuhkan penyakit hati kita dari penyakit ini. Ada penyakit ujung kita sembuhkan dari penyakit ini. Ada dendam kesumat kita sembuhkan penyakit. Ada apa lagi? Riya. Ya. Banyak lagi yang lain gitu ya. Tak senang dengan orang lain. Apa Pak? Hasad. Ya. Suka orang menderita, itu penyakit. Atau SMS. Suka melihat orang susah, SMS. Atau SMS juga susah menengok orang senang. Itu penyakit. Padahal kita nggak ada hubungan, nggak ada masalah dengan dia, tapi hati kita kena kotor. Kita nggak suka dengan orang senang. Malah kita tepuk tangan. Saya pernah bosan gimana? Inilah penyakit kita umat Islam sekarang. Biarlah kita ini sama-sama jatuh. Ini umat Islam sekarang. Gak rela kalau ada orang Islam itu naik.
dia orang lain. Nah ini yang terjadi pada kita. Itu penyakit hati. Harusnya ini kita senang tengok orang sukses, dan kita doakan agar dia selalu sukses dan keberhasilannya bermanfaat untuk orang banyak. Dan kita berdoa kita bisa seperti dia. Itu paling tidak Bapak Ibu jawab. Kalau bukan kita, kena kita. Kau tengok tuh, abang kau, saudara kau, tetangga kau, kawan bapak kau, kau tengok tuh sukses dia. Begitu bangsanya. Tapi yang terjadi bukan begitu. Ya, itu namanya hasad. Hasad, penyakit hati. Maka kita berhasil. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berhasil menyembuhkan diri kita dari penyakit-penyakit begini, apa kata Allah? Sababun min asbabil falah. Inilah sebab di antara sebab-sebab kesuksesan seseorang baik dunia maupun akhirat. Dasarnya itu surah Asy-Syams. Coba Bapak Ibu buka surah As-Sam ayat 1 sampai 10. Coba kita baca Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha. Coba. Telah berjaya orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, dan sungguh berugilah, celakalah orang-orang yang membiarkan hatinya dalam keadaan kotor. Jadi Bapak Ibu tengok, sebelum Allah mengeluarkan statement itu, Bapak Ibu tengok dari awal ayat, coba hitung. Allah sampai bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin 11. Baru setelah 11 dia bersumpah, baru Allah katakan qad aflaha man zakka wa qad khaba man. Jadi Bapak Ibu, sampai 11 sumpah, dan Bapak Ibu boleh cek dalam Al-Quran. Inilah sumpah yang terbanyak Allah di dalam satu surat yang berturut-turut, gak ada sampai sebanyak ini. Ketika Allah menceritakan kesuksesan yang bakal diraih oleh orang-orang yang membersihkan jiwanya, Allah sampai bersumpah dengan 11 sumpah. Artinya apa? Inilah yang harus kita ikuti Bapak Ibu. Jadi coba kalau hati kita bersih, orang kaya kita pun tak ada hasad, senang, doakan. Kalaupun kita mau, ya Allah jadikan aku kayak dia, hari-hari rezekinya banyak, bahkan dia tidak dia bantu orang, jadikan aku seperti itu. Begitu kan gitu. Kalaupun kita dalam kondisi tidak seperti dia, jadikanlah apa yang aku alami sekarang dengan kesabaranku, aku tetap istiqomah dengan, karena hati kita bersih. Tapi kalau hati kita kotor, tak kaya kita tidak akan menjadi pribadi yang bersyukur. Dikasih kita 2 gunung emas, cukup tak kira-kira? Minta lagi 3 kali lipat, 4 kali lipat, karena tidak ada puas-puasnya. Diuji kita dengan kemiskinan, sumpah serapah, memaki kita, mengatakan Allah tak adil, Allah kejam, macam-macam. Orang ada tak semayang duitnya banyak, kami semayang duit tak ada, aku tak disalahkan pula Allah Ta'ala. Ya, padahal Bapak Ibu,
baik kekayaan maupun kemiskinan, dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bersikapinya. Kita kaya, kita bersyukur; kita miskin, kita bersabar. Tapi karena hati kita kotor, tidak bisa. Makanya Allah bersumpah, kalau seandainya orang itu dia berusaha membersihkan jiwanya, hatinya, badannya, maka dia adalah orang-orang yang sukses. Jadi Bapak Ibu, ini pentingnya kita membersihkan jiwa. Jam berapa kita bisa? 20 menit lagi. 4 menit lagi ya. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir, pentingnya tazkiyatul nufus. Kalaulah kita umpamakan jiwa kita ini, maka kita mengumpamakan seperti mangkok. Apakah mangkok ini bersih ataupun kotor? Kalau dia bersih, maka setiap makanan yang masuk dalam mangkok ini, minuman yang masuk ke dalam gelas yang bersih, maka kita akan bisa menyantapnya atau meminumnya tanpa kekhawatiran. Kenapa? Wadah yang menampung makanan ataupun minuman tadi dalam keadaan bersih, gak ada lagi kekhawatiran kita jemaah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya mangkok yang akan menampung makanan ataupun gelas yang akan menampung minuman yang masuk ke dalam gelas ataupun mangkok tadi dalam keadaan kotor, kira-kira angkat tangan jamaah siapa yang mau menyantap makanan tersebut atau mau meminum? Ada nggak? Mangkoknya najis, gelasnya najis, Bapak Ibu masukkan makanan atau minuman tadi. Kira-kira siapa di antara jamaah yang mau minum? Baik, Pak Ustadz, itu makanan mahal, lezat. Itu belinya mahal Pak Ustaz, 1 juta, 2 juta. Walaupun kau beli mahal, tapi ketika dia sudah masuk ke dalam mangkok yang kotor, yang najis, tak ada satu orang pun yang mau makan, jijik. Sama juga minuman, ini mahal Pak Ustaz, masuk. Begitulah perumpamaannya kalau jiwa kita ini kebaikan yang datang pada diri kita Bapak Ibu tidak bakal dianggap sebagai sebuah kebaikan. Justru kita akan cuek. Padahal nasihat berharga, ya, ilmu yang bermanfaat, tausiah yang akan meluruskan pemikiran kita, menambah pengetahuan kita, menambah amal ibadah kita, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Kotor jiwa kita. Kotor. Orang memberi nasihat kita anggap sirik. Alah, dia sirik itu. Dia itu tak dapat macam saya, maka dia pulang-pulang kasih saya nasihat, padahal ngomong kosong. Dia itu iri dengan saya. Padahal saudara tadi ingin nasihatnya dia, karena kasihan dengan dia. Macam-macam. Apa sebab menolak nasihat, menolak kebaikan, menolak hak? Karena diri kita ini adalah kotor, jiwa kita kotor, menolak. Tapi sebaliknya, kalau jiwa kita bersih, apapun yang datang masuk telinga, langsung kita serap, diolah di otak kita, dioper di hati kita, lalu dialirkan ke seluruh anggota tubuh untuk diamalkan. Begitulah Bapak Ibu perumpamaannya betapa pentingnya tazkiyatul nufus. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tausiah kita ataupun pengajian kita pada maghrib kali ini, semoga ke depan kita mengambil perhatian lebih akan pentingnya kita membersihkan jiwa-jiwa kita agar dia tidak berada dalam keadaan yang kotor, tidak bersih,
kita bersihkan, karena inilah merupakan tugas para nabi dan rasul yang mesti kita jalankan sekarang. Yang kedua, inilah sebab di antara sebab-sebab kita mendapatkan kesuksesan baik dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau boleh kita umpamakan, bejana atau mangkok yang bersih, apapun makanan yang masuk maka sedap untuk kita makan. Gelas yang bersih, minuman apapun yang masuk maka enak kita minum. Tapi kalau seandainya kotor, tidak bisa kita santap, tidak bisa kita minum. Maka bersihkanlah jiwa kita, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tutup pengajian kita atau ada yang jawab? Cukup ya? Oke, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين